Bismillah, senjata andalan Bahar bila terkena kasus hukum adalah kata-kata Nabi Muhammad kakek aneh atau kakek ente. Berlindung dalam nasab. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Coba sebut lagi. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Muhammad jaddad atau jaddi. Muhammad kakekmu atau kakekku. Kalau engkau berkata Muhammad kakekmu, kadzabta, kamu bohong. Muhammad kakeknya siapa? Kakek. Kalau engkau mengakui Muhammad kakekku, kenapa engkau bisa berani menjadi saksi yang memberatkan, menjadi saksi yang ingin memenjarakan anak sebagai cucu kakek yang ente bilang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Lewat cuplikan video pembuka tadi, kita menyaksikan satu hal penting. Bagaimana jurus pamungkas Bahar bin Smith dalam menghadapi proses hukum. Bahar terlihat sedemikian berani, tenang berwibawa, bahkan terkesan menantang. Namun keberanian itu bukanlah karena mental baja, bukan pula karena keyakinan pada kebenaran hukum. Keberanian itu lahir dari faktor simbolik, yakni gelar Habib, klaim sebagai cucu Nabi Muhammad SAW, dan pewaris darah yang dianggap suci. Pertanyaannya sederhana tapi tajam menghujam. Ketika simbol itu runtuh, apakah Bahar bin Smith akan tetap berdiri tegak seraya membusungkan dada? Dan apakah aparat hukum masih harus sungkan memprosesnya ketika nasabnya sudah rungkan? Mari kita bongkar pelan-pelan dan penuh dengan ketenangan. Tanggal 31 Januari 2026, Polda Metro Jaya menetapkan Bahar bin Smith sebagai tersangka. Kasusnya bukan ringan, dugaan pengeroyokan brutal terhadap Rida, anggota Banser GP Ansor Kota Tangerang. Peristiwa ini bermula setelah sebuah pengajian. Bahar hadir sebagai penceramah. Penting untuk sama-sama kita perhatikan bahwa peristiwa hukum ini bukan terjadi di lorong gelap, bukan dalam keadaan mabuk, tapi penganiayaan terjadi setelah acara keagamaan. Korban dikeroyok oleh para pengawal Bahar, dan Bahar sendiri disebut sebagai aktor utamanya. Ini bukan kasus hukum pertama yang menimpa Bahar, ini adalah kasus yang kelima. Sejak tahun 2018, nama Bahar bin Smith terus muncul dalam perkara pidana. Penganiayaan 2 remaja di pesantrennya di Bogor dengan vonis 3 tahun penjara. Pemukulan sopir taksi online dengan vonis tambahan 3 bulan penjara. Ujaran kebencian terhadap Presiden Republik Indonesia, disusul kemudian dengan penyebaran berita bohong atau hoax terkait peristiwa KM50 dengan vonis 6 bulan penjara. Dan kini, Bahar terjerat kasus pengeroyokan anggota Banser. Pertanyaannya menjadi tak terhindarkan. Kenapa seseorang dengan rekam jejak seperti ini selalu tampil percaya diri, bahkan seolah menantang hukum? Jawaban paling jujur dan paling mendasar adalah 1. Status nasab. Selama ini Bahar berdiri di balik satu klaim besar, aneh Habib, aneh cucu Nabi. Dalam tubuh aneh mengalir darah Nabi. Klaim sebagai jurian Nabi bukan sekedar gelar, tapi ini adalah tameng. Dengan tameng ini pula, setiap kasus bisa dibelokkan. Bahar sadar benar, doktrin cinta Ahlul Bait adalah alat untuk pertahanan diri yang paling ampuh. Ketika hukum menjeratnya, narasi pun digeser, muncul isu kriminalisasi ulama. Lewat jaring-jaring muhibinnya, negara dituduh seakan-akan memusuhi ulama. Bahkan korban disebut provokator, dituding telah menista Ahlul Bait. Akibatnya sangat jelas, publik terdistorsi, umat dibuat ragu untuk mengkritik Bahar, bahkan banyak yang justru termakan narasi bahwa ulama telah dizolimi. Selama bertahun-tahun, tameng itu bekerja sangat efektif. Bahkan di ruang sidang, Bahar berhasil membius banyak orang hanya dengan satu pengakuan, aneh cucu Nabi. Namun tidak ada kepalsuan yang abadi. Tameng juriah Nabi itu akhirnya retak, bukan karena tekanan aparat, bukan pula karena operasi intelijen, melainkan karena kajian nasab. Diskursus kepalsuan nasab klan Bahlawi yang dipicu oleh tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani telah membuka satu pintu misteri yang sangat besar, ilmu nasab, sejarah, kajian manuskrip atau filologi, bahkan genetika telah membongkar klaim nasab yang selama ini dianggap suci, dan akhirnya dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan yang sangat menyudutkan. Dari titik inilah semuanya berubah. Klaim nasab tidak sekedar goyah, namun digulung oleh tsunami ketidakpercayaan publik. Status Habib kehilangan daya majisnya, dan Bahar bin Smith pun tak lagi berdiri sebagai figur sakral. Kini, di tengah ancaman pasal-pasal pidana, Bahar tampil apa adanya, hanya seorang individu dengan rekam jejak kekerasan. Kasus pengeroyokan Banser ini sekaligus menjadi titik krusial, karena Banser bukanlah aparat negara. Banser adalah Ormas Islam Underbau Nahdlatul Ulama atau NU. Artinya jelas, narasi ulama dijolimi tak lagi relevan. Polda Metro Jaya dan Polres Metro Tangerang telah menjadwalkan pemeriksaan pertama Bahar bin Smith sebagai tersangka pada Rabu 4 Februari 2026 pukul 10 WIB. Jika terbukti, ancaman hukumnya mencapai 9 tahun penjara.
Apa yang kita saksikan hari ini bukanlah sekedar proses pidana, tapi sekaligus merupakan jatuhnya kekuasaan simbolik. Bahar bin Smith mungkin masih berbicara lantang dan masih membusungkan dada, namun satu hal yang tak bisa disembunyikan, jurus pamungkasnya sebagai cucu Nabi sudah tak lagi mempan. Tanpa legitimasi nasab, tanpa status simbolik yang sakral, Bahar kini hanya berdiri sebagai satu figur yang sangat sederhana, hanya seorang warga negara biasa dengan sejarah kekerasan dan dengan konsekuensi hukum yang nyata. Ketika simbol sakral runtuh, aparat hukum pun tak lagi dibayangi oleh rasa sungkan, perasaan berdosa atau takut kualat karena berbuat semena-mena pada seorang ahlul bait. Akhirnya kita sampai pada satu kesimpulan penting, bahwa ketika doktrin agama dijadikan tameng, maka kekerasan akan selalu mencari pembenaran. Namun ketika tameng itu retak dan luluh lantak, yang tersisa hanyalah kenyataan pahit. Itulah yang hari ini terjadi menimpa Bahar bin Smith. Mari kita kawal proses hukumnya, agar keadilan benar-benar ditegakkan. Tulis komentar, jangan lupa like and subscribe. Terima kasih, Alhamdulillah.